Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kafarat atau denda hubungan badan saat puasa Ramadan. Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, beliau mengatakan, yajibu ma'al qada'i lis-sawmil kaffaratul 'uzma wat ta'ziru 'ala man afsada sawmahu fi ramadana yawman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lis-sawmi. Artinya, selain qada juga wajib kifaratul 'uzma disertai ta'zir, hukuman bagi orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan sehari penuh dengan senggama yang sesungguhnya, dan dengan senggama itu pelakunya berdosa karena puasanya. Bahwa orang yang sengaja merusak puasanya di bulan Ramadan dengan senggama atau hubungan seksual wajib menjalankan kafaratul 'uzma dengan urutan kafarah denda, yaitu yang pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, tidak boleh yang lainnya. Sahaya itu juga harus bebas dari cacat yang mengganggu kinerjanya. Yang kedua, jika dia tidak mampu memerdekakan hamba sahaya perempuan yang beriman, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, jika dia masih tidak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ia harus memberi makanan kepada 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud. Kafarat yang tadi berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku siang hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, ya Rasulullah, aku tidak mampu. Kemudian Rasulullah bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, ya Rasulullah, aku tidak mampu. Kemudian beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Atas dasar itu pula, para ulama fikih, terutama ulama fikih Syafi'i, sepakat untuk menetapkan kafarat tersebut. Mengingat pentingnya pembahasan kafarah ini, kiranya perlu dirinci model pelanggaran senggama seperti apa sih yang mengakibatkan pelakunya harus terkena sanksi sebagaimana tadi. Dalam kitab Kasyifatus Sajah diterangkan, Syekh Nawawi merinci 11 pernyataan jatuhnya kafaratul 'uzma. Yang pertama, kewajiban kafaratul 'uzma dijatuhkan kepada orang yang sengaja menyenggama melalui kemaluan ataupun anus. Sedangkan kepada orang yang disenggama tidak dijatuhkan kafarat, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu seperti yang dikemukakan dalam kitab Asnal Matalib, la kafarata 'alaiha li'annahu lam yu'mar biha fil khabari illa rajulul mawaqi'u. Artinya tidak kafarat bagi wanita yang disenggama, sebab ia tidak diperintah melakukannya, kecuali laki-laki yang menyenggamanya. Berdasarkan hadis tadi, hal itu seperti yang dikemukakan dalam kitab Asnal Matalib, fayakhtassu birrajulil wati'i kal mahri fala yajibu 'alal mawtu'ati wala 'alal rajuli al mawtu'i kama naqalahu Ibnu Rif'ah. Tidak ada beda dengan mahar. Sanksi kafarah ini hanya dikhususkan bagi laki-laki yang menyenggama, sehingga tidak ada kewajiban bagi wanita yang disenggama juga kepada laki-laki yang disenggama, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rif'ah. Yang kedua, kafarah ini tidak dijatuhkan kecuali kepada orang yang merusak puasanya dengan senggama. Dilakukannya secara sengaja, menyadari sedang berpuasa, tahu keharamannya. Kendati dirinya tidak tahu kewajiban kafarat itu, sehingga jika ia merusak puasanya terlebih dahulu dengan yang lain, seperti misalnya berbuka dengan makanan, kemudian barulah bersenggama, maka tidak ada kafarat baginya. Sebagaimana dalam kitab Asnal Matalib, wa qawluna bijima'in ihtirazan mimman aftara awalan bighairihi
thumma jama'a fa innahu la kaffarata fi dzalika. Artinya, maksud kami dengan senggama mengecualikan orang yang sebelumnya membatalkan puasa dengan selain senggama. Kemudian ia bersenggama, maka tidak ada kewajiban kafarat di dalamnya. Begitu juga apabila ia dipaksa untuk melakukannya, atau karena ia lupa, atau karena ketidaktahuan yang diampuni, maka tidak perlu kafarat baginya. Yang ketiga, yang dirusak adalah ibadah puasa. Selain ibadah puasa seperti ibadah salat atau i'tikaf, tidak ada kewajiban kafarah. Yang keempat, yang dirusak adalah puasa diri sendiri. Berbeda halnya jika yang dirusak adalah puasa orang lain, seperti seorang musafir atau orang sakit merusak puasa istrinya. Sebagaimana dalam kitab Asnal Matalib, "Lau kana bihi 'udhrun yubihul wat'a min safarin aw ghairihi, fajama'a imra'atahu wa hiya sha'imatun mukhtaratun fa innahu la kaffarata 'alaihi bi ifsadi shaumiha." Artinya, andai ada udzur yang membolehkan senggama seperti perjalanan jauh atau yang lain, kemudian seseorang bersenggama dengan istrinya padahal istrinya sedang berpuasa dan menginginkan itu, maka tidak ada kewajiban kafarat bagi orang tersebut walau telah merusak puasa istrinya. Yang kelima, senggama dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun masuknya bulan Ramadan karena hasil pengamatan diri sendiri terhadap hilal atau karena informasi orang yang dipercaya. Sebagaimana dalam kitab Asnal Matalib, "Wa qauluna min Ramadana ihtirazan minal qada'i wan nadhri wa ghairihi, fala kaffarata fi ifsadiha liwurudin nassi fi Ramadana wa huwa mukhtassun bi fadaila la yusyrikuhu fiha ghairuhu." Maksud kami dengan bulan Ramadan adalah mengecualikan puasa qada, puasa nazar, dan sebagainya. Sehingga tidak ada kafarat karena rusaknya puasa-puasa tersebut berdasarkan nas yang ada. Sebab bulan tersebut diistimewakan dengan sejumlah keutamaan yang tak tertandingi oleh bulan-bulan yang lain. Yang keenam, kafarat dijatuhkan karena aktivitas senggama meskipun aktivitasnya berupa anal seks, baik dengan manusia, dengan mayat, maupun dengan hewan, walaupun tak sampai keluar sperma. Berbeda halnya dengan aktivitas seksual yang lain seperti onani, masturbasi, dan oral seks, walaupun hingga keluar sperma, maka beberapa aktivitas seksual terakhir ini tidak ada kewajiban kafarat. Yang ketujuh, sang pelaku berdosa karena membatalkan puasanya dengan senggama. Berbeda halnya jika sang pelaku masih anak-anak, belum ditaklif, atau orang yang musafir dan orang sakit, lalu keduanya bersenggama karena merasa memiliki keringanan atau rukhsah. Pasalnya, mereka tidak berdosa dengan senggama mereka. Kedelapan, dosa senggama pelaku hanya karena puasa. Sebagaimana dalam kitab Asnal Matalib, "Wa qauluna li ajli shaumi ihtirazan min musafirin aw maridin zana aw jama'a halilatahu bighairi niyyati tarakhusi fala kaffarata 'alaihi fa innahu athima li ajli zina aw li ajli shaumi ma'a adami niyyati tarakhusi." Artinya, maksud pernyataan kami karena puasa adalah mengeluarkan orang yang bepergian jauh atau orang sakit lalu berzina, atau mencampuri istrinya tanpa merasa punya rukhsah, maka tidak ada kafarat baginya, sebab ia berdosa karena zina atau karena puasa tapi tak merasa punya rukhsah atau keringanan. Kesembilan, yang dirusak haruslah puasa sehari penuh, dan pelakunya dikategorikan sebagai orang yang wajib berpuasa dalam sisa hari setelah senggamanya. Sehingga orang yang pada suatu hari bersenggama tanpa ada alasan, kemudian mengalami tunagrahita atau meninggal dunia pada sisa hari tersebut, berarti ia tidak dianggap merusak sehari penuh. Yang ke-10, waktu yang dipakai pelaku bersenggama tidak samar dan tidak diragukan. Berbeda halnya jika ia mengira waktu masih malam, waktu sudah masuk malam, atau meragukan salah satunya. Namun ternyata waktu sudah siang atau masih siang. Begitu pula bila ia makan karena lupa, lantas mengira puasanya sudah batal, lalu bersenggama secara sengaja,
maka tidak ada kafarah. Sebagaimana dalam kitab Asnal Matalib, kama lau jama'a dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu wala kafarata alaihi li'annahu jama'a mu'taqidan annahu ghairu sha'imin wa hadha kharijun biqaulihi li ajli shaumi. Artinya, demikian halnya seandainya ada seseorang mencampuri istrinya karena mengira masih malam, namun ternyata sudah siang, maka tidak ada kewajiban kafarat baginya, karena ia melakukan itu atas dasar keyakinan dirinya belum berpuasa. Kesimpulan ini keluar dari pernyataan penulis matan karena tujuan berpuasa. Dengan demikian, orang yang mengetahui waktu sudah siang atau masih siang, maka mestinya ia seketika menghentikan senggamanya dan kembali berimsak disertai qadha di hari yang lain. Sebab jika tidak, ia akan dijatuhi kewajiban kafarat karena sengaja melanjutkannya. Sebagaimana dalam kitab Asnal Matalib, ma idza tala'a alaihi al-fajru wa huwa mujami'un fastadama fa innal asahha al-mansusu wujubul kafarati ma'antifa'i fasadis saumi fi hadhihi surati. Artinya, jika fajar telah terbit, sedangkan seseorang sedang bersenggama, namun tetap meneruskannya, maka berdasarkan nas yang paling sahih, ia wajib menjalankan kafarat, walaupun tertolaknya kerusakan puasa dalam kondisi ini, karena puasanya tidak sah. Ke-11, senggama yakin dilakukan di bulan Ramadan. Berbeda halnya jika pelaku tidak yakin dirinya sudah memasuki bulan Ramadan. Kemudian ia berpuasa dengan hasil ijtihadnya sendiri dan membatalkan puasanya dengan senggama. Namun ijtihadnya ternyata salah, maka tidak ada kewajiban kafarat baginya. Demikian tentang kafaratul uzma, yaitu bersenggama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.